Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semua, terima kasih telah mampir di channel Cerita Nashwa. Kamu akan dibawa menyusuri kisah-kisah seru, misterius, dan penuh makna. Kalau kamu suka cerita yang bikin penasaran dan hati bergetar, jangan lupa klik tombol subscribe. Mari kita mulai ceritanya. Aku berdiri di depan jemuran pagi itu. Hanya aku seorang diri di rumah, karena suamiku sedang pergi ke pasar lebih awal dari biasanya. Angin pagi berembus pelan, tapi terasa berat, seolah ada sesuatu yang menempel di udara. Mataku terhenti pada satu kain putih yang tergantung di ujung. Aku ingat betul, aku tidak pernah menjemur kain itu. Bahkan aku tidak pernah punya kain sepanjang dan setebal itu. Aku mendekat. Kain itu seperti baru dicuci, masih basah, tetes airnya menetes perlahan ke lantai teras. Tanganku gemetar saat menyentuh ujungnya, dingin. Tapi bukan dingin air biasa. Ada tanah di ujung lipatannya, tanah basah. Seolah baru dikeluarkan dari dalam liang. Dan saat aku menarik sedikit, sebuah simpul muncul. Simpul ikat. Seperti ikatan di ujung kain kafan. Langkahku mundur otomatis. Tapi sebelum aku bisa berbalik, angin berhembus kencang ke arahku. Jemuran bergoyang hebat. Dan di antara kain-kain yang terangkat karena angin, ada satu sosok berdiri di belakangnya. Tak bergerak, hanya diam, tertutup kain putih. Tingginya hampir menyentuh atap. Kainnya sama, persis. Aku ingin menjerit, tapi tubuhku terkunci, lidahku keluh. Dan dari balik kain itu, matanya mengintip kecil, tak berkedip, tak berkedip, tak berkedip. Kami hidup damai. Rumah kami tak besar, tapi nyaman. Satu lantai, 2 kamar tidur, dapur mungil yang menghadap ke halaman kecil di belakang, dan ruang tamu yang sering kami gunakan juga sebagai tempat mengepak dagangan. Dindingnya putih gading, keramiknya bersih, dan ada rak kecil berisi toples-toples makanan ringan di sudut. Pagi-pagi sekali, suamiku selalu bangun lebih dulu, menyiapkan kendaraan kecil yang biasa kami pakai untuk mengangkut barang dagangan ke pasar. Usaha sembako yang kami rintis 3 tahun lalu perlahan mulai ramai pembeli. Kami menjual beras, minyak goreng, telur, gula, mie instan, hingga sabun dan perlengkapan rumah tangga. Letak kios kami cukup strategis, di tengah pasar rakyat yang hidup dari subuh hingga menjelang maghrib. Walau sederhana, alhamdulillah, rezekinya lancar. Hampir tiap hari kami bisa membawa pulang hasil yang cukup. Kadang lebih, kadang pas-pasan, tapi kami selalu merasa cukup. Aku dan suamiku terbiasa bekerja bersama. Kami tidak punya karyawan tetap, hanya sesekali dibantu pemuda tetangga kalau stok datang banyak. Anak kami masih sekolah dasar, dan setiap sore ia pulang diantar becak langganan. Setelah pulang, ia langsung duduk di meja ruang tengah, mengerjakan PR sambil sesekali menguping pembicaraan kami dengan pelanggan. Kami tidak punya banyak teman dekat, tapi cukup akrab dengan tetangga kanan kiri. Mereka tahu kami bukan orang kaya, tapi mereka juga tahu kami selalu berusaha keras. Setiap kali ada acara RT, kami selalu berkontribusi. Setiap kali ada yang butuh bantuan, kami bantu semampunya. Kadang sekadar pinjaman beras atau tumpangan motor. Kalau ditanya apa kami, bahagia, aku akan jawab, iya tentu. Bahagia dalam bentuk sederhana, makan cukup, tidur tenang, rezeki halal. Kami bukan keluarga sempurna, tapi kami bersyukur setiap hari.
sampai akhirnya ada yang berubah, sedikit demi sedikit, halus, seperti air yang diam-diam meresap ke dinding, tak terlihat, tapi perlahan membuat tembok rapuh. Dan semuanya dimulai dari malam itu. Malam saat aku mendengar suara langkah. Malam itu biasa saja, tak ada hujan, tak ada angin. Suamiku sudah tidur lebih dulu karena lelah seharian di pasar. Anak kami pun terlelap, menyelimuti tubuh kecilnya sendiri seperti biasa. Aku masih duduk di ruang tengah melipat pakaian. TV menyala dengan suara pelan, sekadar temani kesunyian. Tiba-tiba, lampu ruang tamu berkedip. Sekali, lalu mati sebentar, lalu menyala lagi. Aku mengernyit. Kupikir listrik turun daya, tapi kulirik kulkas dan TV, semuanya masih menyala. Lalu, ku dengar suara krek, suara kursi. Kursi rotan panjang di ruang tamu seperti digeser perlahan. Padahal tidak ada angin. Semua pintu tertutup. Tak ada jendela terbuka. Aku berdiri, melongok ke ruang tamu. Tak ada siapa-siapa. Tapi kursi itu memang bergeser dari posisi semula. Aku tahu pasti, karena sebelumnya sejajar dengan karpet. Sekarang condong ke kanan, seperti didorong seseorang. Perasaanku mulai tak enak. Kupadamkan TV, lalu bergegas masuk ke kamar. Tapi saat aku melangkah, aku merasa seperti ada mata yang memperhatikan dari belakang. Tatapan yang dingin, membekas di tengkuk. Aku tak berani menoleh, hanya mempercepat langkah dan menutup pintu kamar rapat-rapat. Suamiku masih tertidur lelap. Aku berbaring di sampingnya, tapi mataku menatap kosong ke langit-langit. Malam itu terasa berbeda. Heningnya seperti bukan hening biasa, lebih sunyi, sunyi yang menekan, yang membuat napas terasa dangkal. Dan sejak malam itu, aku jadi sering menoleh ke belakang tanpa sadar. Seperti merasa ada yang berdiri di sana, walau tak pernah kulihat langsung. Tapi, bukan berarti ia tak ada. Kejadian itu terjadi 2 malam setelah lampu mulai berkedip dan kursi bergeser sendiri. Aku masih mencoba berpikir positif. Mungkin karena kelelahan, mungkin karena pikiran terlalu sensitif. Tapi malam-malam setelahnya justru membuatku semakin yakin ada yang tidak biasa. Waktu itu hampir pukul 2 dini hari. Aku terbangun karena haus. Biasanya aku malas bangun kalau sudah tengah malam, tapi malam itu rasanya tenggorokan kering sekali. Suamiku masih tidur di sampingku, terlelap, nafasnya berat. Aku berjalan perlahan ke dapur, tanpa menyalakan lampu. Hanya cahaya redup dari lampu teras belakang yang menerobos dari sela ventilasi dapur. Dan di sanalah aku melihatnya. Sosok putih, berkelebat cepat dari arah kulkas menuju pintu belakang. Refleks aku berhenti di tempat. Jantungku langsung berdetak kencang. Jemuran? Pikirku cepat. Tapi tidak mungkin. Jemuran ada di luar. Dan aku yakin pintu belakang masih terkunci sejak sore. Kakiku dingin. Bukan karena lantai, tapi karena tubuhku tiba-tiba menggigil. Perlahan aku mendekat ke pintu. Kubuka sedikit gorden yang menggantung di atas bak cuci piring. Kosong. Tak ada siapa-siapa di luar. Dan ketika aku mengecek pintu belakang, benar, masih terkunci dari dalam. Tapi sesuatu yang lebih membuatku gemetar adalah lantai di dekat rak piring. Ada bekas air menetes, membentuk jejak kecil. Tidak banyak, tapi cukup jelas.
seperti seseorang lewat dengan pakaian basah dan meninggalkan tetesan air tepat di tempat sosok putih itu melintas tadi. Aku memanggil nama suamiku pelan. Tidak ada jawaban. Aku panggil lagi. Ia terbangun dan dengan suara parau bertanya kenapa. Aku hanya bilang, kayaknya tadi ada tikus di dapur. Aku berbohong, karena aku sendiri belum sanggup mengaku. Apa yang kulihat barusan bukan hewan, bukan manusia, dan bukan angin. Itu sesuatu yang seolah baru dimulai. Awalnya kami mengira hanya kebetulan. Mungkin orang-orang sedang hemat, mungkin ada toko baru yang lebih lengkap. Tapi lama-lama, penurunan itu terasa janggal. Biasanya, jam 7 pagi, lapak kami sudah didatangi langganan tetap. Ibu-ibu beli beras, sabun, minyak, kadang nitip telur 1-2 kilo. Tapi seminggu belakangan, orang-orang yang biasanya datang, hilang. Bukan hanya 1-2, tapi hampir semuanya. Kami duduk diam berdua di kursi plastik, melihat sekeliling yang seolah ramai, tapi tak satu pun mampir ke tempat kami. Yang lebih membuat aku tak enak hati, beberapa pelanggan yang melihat kami dari kejauhan seperti enggan mendekat. Bahkan ada satu ibu yang biasanya suka cerita lama-lama sambil belanja. Kini hanya lewat, cepat dan pura-pura tidak lihat. Suamiku bilang, mungkin mereka beli di kios sebelah. Tapi aku tahu, kios sebelah justru pernah beli stok dari kami. Mereka bukan pesaing, tapi sama-sama penjual kecil. Lagi pula, hampir semua kios lain tetap ramai. Kami mulai menata ulang barang, membuat harga lebih murah, memberi bonus sabun setiap pembelian. Tapi tetap saja sepi. Seperti kios kami tertutup kabut, dilewati orang, tapi tak dipandang. Hari-hari berlalu. Kami mulai bawa pulang dagangan lebih banyak daripada yang terjual. Dan itu membuat kami saling diam di rumah. Bukan karena marah, tapi karena kami tak tahu harus bicara apa. Karena di dalam hati, kami sama-sama tahu ini bukan sekadar soal dagangan. Ada sesuatu yang mulai merayap, bukan cuma di rumah, tapi juga dalam hidup kami. Dan malam-malam di rumah, semakin hari, semakin terasa asing. Pagi itu, saat sarapan, suamiku menatap kosong ke arah jendela ruang makan. Tangannya memegang sendok, tapi tak bergerak. Makanan di piringnya nyaris tak disentuh. Aku menatapnya pelan. Berkata, "Kenapa, Mas?" Ia menarik napas panjang, lalu menjawab tanpa menoleh. Aku ngerasa rumah ini berat. Nggak tahu kenapa. Aku diam. Karena aku juga merasakan hal yang sama sejak malam-malam aneh itu. Tapi mendengar suamiku yang selalu rasional mulai bicara, begitu membuat jantungku seperti diremas. Berat gimana maksudnya? Tanyaku pelan. Ia akhirnya menoleh. Matanya merah seperti kurang tidur. Kayak tiap malam ada yang ngawasin. Kadang aku bangun tengah malam, tiba-tiba keringetan. Tapi bukan karena mimpi buruk. Udara kamar tuh dingin tapi sesak. Aku menggigit bibir, terdiam, karena aku tahu perasaan itu. Suamiku melanjutkan, aku pernah ngerasa waktu ke kamar mandi, ada yang berdiri di pojok. Bukan bayangan, tapi nggak jelas juga. Cuman rasanya kayak ada yang diam, nunggu aku keluar. Kata-katanya membuat bulu kudukku berdiri. Aku tak berani langsung cerita tentang sosok putih yang kulihat malam itu, atau tetesan air di dekat rak piring. Rasanya belum waktunya. Aku pun tak ingin menambah beban pikirannya yang jelas-jelas
sudah mulai kacau. Sejak saat itu, suamiku sering duduk termenung di ruang tamu. Kadang dia menatap sudut ruangan yang kosong terlalu lama. Kadang aku melihat matanya bergerak cepat, seolah mengikuti sesuatu, padahal tak ada apa-apa di sana. Dan aku mulai sadar, rumah kami bukan hanya jadi tempat tinggal. Ia seperti berubah, jadi ruang penuh tatapan. Tatapan dari sesuatu yang tak terlihat, tapi nyata. Malam itu aku terbangun karena tenggorokan terasa kering. Jam di dinding menunjukkan pukul 1.43. Rumah begitu hening, bahkan detik jam terdengar seperti dentuman. Aku turun dari tempat tidur pelan-pelan, mencoba tak membangunkan suamiku. Lampu kamarku padamkan kembali setelah keluar. Lorong menuju dapur hanya diterangi cahaya redup dari lampu di dekat ruang tamu. Cukup untuk melihat arah, tapi tak cukup untuk melihat jelas setiap detail. Langkahku pelan. Lantai terasa lebih dingin dari biasanya. Dan saat aku sampai di ujung lorong kecil itu, aku terdiam. Di sana, di antara ruang tamu dan dapur, ia berdiri. Sosok putih, tinggi, dibalut kain kafan yang kusut dan basah. Terikat di atas kepala dan bawah kakinya. Tak bergerak, tak bersuara. Tapi kepalanya miring sedikit, seperti sedang mengamatiku dari jauh. Aku terpaku, kaki seperti melekat ke lantai. Nafasku tak berani keluar. Wajahnya tertutup kain, tapi aku tahu ia menghadap ke arahku. Ada sesuatu dalam keheningan itu yang lebih memekakkan daripada jeritan. Aku tak tahu berapa lama aku berdiri mematung. 5 detik, 10 detik, lebih. Tapi tiba-tiba, dalam sekejap mata, sosok itu lenyap. Bukan melompat, bukan berjalan, tapi hilang begitu saja. Aku langsung berbalik, berjalan cepat ke kamar, hampir berlari. Jantungku masih berdetak kencang, bahkan setelah menyelimutkan tubuh dengan kain sarung. Aku duduk di sudut tempat tidur, gemetar sambil menatap pintu kamar. Dan malam itu, aku tak bisa tidur lagi. Karena untuk pertama kalinya, aku melihat wujudnya, pocong, di dalam rumah kami sendiri. Beberapa hari setelah aku melihat pocong itu, anak kami mulai berubah. Biasanya ia tidur sendiri di kamar kecil di sebelah dapur, tapi sejak malam ketiga berturut-turut, ia mulai membawa bantal dan selimutnya ke kamar kami. "Kenapa, Nak?" tanyaku waktu itu. Ia hanya diam, memeluk bantalnya kuat-kuat. Matanya tampak lelah, tapi tak mau tertutup. Aku tak memaksa. Kubiarkan ia tidur di antara aku dan suamiku malam itu. Tapi keesokan harinya, saat aku membereskan kamar kecilnya, aku melihat jendela sudah tertutup rapat, lampu masih menyala, tapi udara di dalam kamar itu terasa dingin menusuk, seperti ada kulkas terbuka di dalamnya. Bukan dingin biasa, kepalaku merinding, dan perasaanku tak enak. Malam berikutnya, ia kembali minta tidur di kamar kami. Kali ini ia menangis. "Ada yang duduk di pojok," katanya pelan. Aku kaget. "Siapa?" Ia hanya menggeleng sambil menutup wajah dengan selimut. Aku peluk dia erat malam itu, tapi tubuhnya terus menggigil, walau tidak demam. Sejak malam itu, ia tak pernah mau tidur di kamarnya lagi. Bahkan siang hari pun, ia tak mau masuk ke sana kalau tidak ditemani. Setiap kali melewati lorong menuju dapur, anak kami akan berjalan cepat, kadang berlari. Aku tahu dia tidak bohong, karena aku pun merasakannya. Kamar itu memang berbeda sekarang. Dingin dan sunyi. Sunyi yang
Bukan sekadar sepi, tapi ada sesuatu yang diam di sana, menunggu. Dan saat malam tiba, aku mulai merasa anak kami bukan satu-satunya yang dilihatnya duduk di pojok ruangan. Pagi itu aku bangun lebih dulu dari biasanya. Suamiku masih tidur, anak kami juga. Aku berjalan ke dapur untuk mulai memasak air. Tapi saat kakiku menginjak keramik dapur, aku langsung berhenti. Lantai itu penuh jejak kaki kecil penuh tanah. Dari arah pintu belakang menuju ke rak piring, lalu menghilang di bawah meja makan. Bentuknya jelas, tapak kaki telanjang, berukuran kecil, basah, dan mengotori lantai yang semalam sudah kupel bersih. Aku menelan ludah. Perlahan kudekati pintu belakang. Masih terkunci, rapat dari dalam. Tak ada jendela terbuka. Tak ada lubang yang cukup untuk dimasuki siapapun. Kupanggil suamiku. Nadaku sedikit gemetar. Ia datang sambil mengucek mata, lalu menatap lantai dapur dengan kening berkerut. "Ini siapa yang masuk?" tanyanya lirih. Aku hanya menggeleng. Semalam semua pintu terkunci. Aku juga pel kamar, Mas. Kami menelusuri jejak itu. Beberapa tampak samar, seolah sudah mulai mengering. Tapi sebagian lain masih basah dan segar. Seperti baru saja terjadi beberapa menit lalu. Yang membuatku semakin merinding. Jejak itu berhenti di bawah meja makan. Tapi tidak keluar lagi. Tak ada jejak keluar. Suamiku mencoba mencari akal, mencoba tetap logis. Mungkin tikus atau ada binatang nyelonong. Tapi kami tahu, itu jejak kaki manusia. Kecil, seperti kaki anak-anak. Tapi bukan milik anak kami. Kakinya jauh lebih besar. Dan sejak pagi itu, aku jadi rajin memeriksa lantai dapur setiap bangun, tidur. Dan yang paling membuatku takut bukan saat jejak itu muncul, tapi saat jejak itu tak pernah sama. Kadang satu, kadang dua pasang, kadang mengarah keluar, dan kadang mengarah masuk ke dalam kamar kami. Siang itu matahari terik. Setelah cuci pakaian, aku menjemur seperti biasa di belakang rumah. Halaman kecil itu sudah lama kami pasangi tali jemuran yang melintang dari dinding dapur ke tiang besi dekat pagar belakang. Tempat itu sepi, tak bisa dilihat dari luar karena tertutup tembok tetangga. Aku menjemur satu persatu, sambil menghitung dalam hati. Ada baju sekolah anak, kaos suami, dan beberapa kain lap. Angin bertiup pelan. Saat aku hampir selesai, mataku tertuju pada sesuatu yang menggantung di ujung tali, di antara dua kaos suami yang warnanya gelap. Kain putih, warnanya pudar, lebih mirip kekuningan, seperti kain yang lama tertimbun di tanah atau tersimpan dalam lemari lembab. Ujungnya compang-camping, ada bagian seperti bekas sobekan. Bukan kain lap kami, bukan pakaian kami. Aku langsung mematung, kupandangi lekat-lekat. Itu bukan milik kami. Aku hafal semua baju dan kain di rumah ini. Tanganku mulai dingin. Aku mencoba mencari akal. Mungkin tersangkut dari rumah tetangga, tapi tak mungkin. Jemuran kami tertutup pagar tinggi, dan tak ada celah bagi kain seukuran itu masuk tanpa dilempar, dan tak ada orang yang lewat. Kain itu tidak wangi, tidak bau, tapi ada aura aneh dari cara dia bergantung. Lemas, menggantung seolah berat di ujungnya, seperti pernah dibungkuskan ke tubuh sesuatu. Dengan ragu, aku menyentuhnya. Dingin,
lebih dingin dari udara siang hari yang panas. Jari-jariku refleks menyingkir. Aku panggil suamiku. Ia datang, memandang kain itu, lalu menatapku tanpa kata. "Kamu jemur ini tadi?" Tanyanya pelan. Aku hanya menggeleng. Akhirnya kami melepasnya, memasukkan ke kantong plastik dan membuangnya jauh ke tempat sampah luar. Tapi sejak sore itu, aku tak pernah lagi menjemur sendirian. Dan anehnya, kain itu muncul lagi 3 hari kemudian, di tempat yang sama. Gantungannya persis di antara 2 baju kami. Dulu, halaman rumah kami tak pernah sepi suara. Anak-anak tetangga sering berlarian di depan pagar sambil main bola plastik. Ibu-ibu suka menyapa saat lewat, kadang sambil menawar sabun cuci atau sekadar mengobrol ringan di sore hari. Tapi sekarang, semuanya berubah. Sudah beberapa minggu terakhir, halaman depan terasa sunyi. Bukan karena tak ada orang, tetap ada suara dari rumah-rumah sebelah. Tapi mereka seperti menarik diri dari arah rumah kami. Aku perhatikan, setiap kali aku menyapu, teras atau menata pot bunga, orang-orang yang lewat memalingkan wajah. 1-2 ada yang tersenyum kaku, tapi tanpa suara. Tidak seperti dulu. Puncaknya adalah saat aku mendengar seorang ibu yang rumahnya tepat di depan kami berteriak pada anaknya yang mendekat ke pagar kami. "Jangan main ke situ, masuk, masuk sekarang." Nada suaranya panik, seolah rumah kami tempat berbahaya. Aku hanya bisa menunduk. Sore itu aku masuk ke dalam rumah, duduk di ruang tamu, dan diam lama. Hati ini seperti dihimpit batu. Bukan karena tersinggung, tapi karena rasa takut yang semakin nyata. Karena jika tetangga pun mulai menghindar, berarti bukan hanya kami yang merasa rumah ini tak lagi wajar. Suamiku mencoba menenangkan, tapi malamnya, saat sedang menyiram tanaman, ia bilang sesuatu yang membuat bulu kuduku berdiri. Tadi Bu Sri cuma menatapku dari dalam rumah, tapi matanya takut, bukan marah, takut. Dan malam itu, aku mulai bertanya-tanya, apa yang sebenarnya mereka lihat dari luar rumah kami? Sesuatu yang bahkan kami sendiri belum sepenuhnya sadari. Setelah semua kejadian itu, pocong di lorong, jejak kaki yang tak masuk akal, kain putih di jemuran, dan tetangga yang menjauh, kami akhirnya tak tahan lagi. Suamiku yang biasanya keras, kepala pun setuju, ini sudah di luar nalar. Kami memutuskan untuk meminta bantuan seorang ustaz yang dikenalkan oleh pedagang sebelah lapak kami di pasar. Beliau orang tua yang sederhana, tutur katanya pelan, dan tak pernah memaksa. Sore itu, ustaz datang, sendirian, membawa 1 tas kecil dan sebotol air mineral yang katanya sudah dibacakan doa sejak subuh. Ia masuk ke rumah kami dengan tenang, lalu berdiri lama di ruang tengah. Tak banyak bicara, tak banyak bertanya. Aku dan suamiku hanya menunggu, berdiri tak jauh. Ustaz memejamkan mata sejenak, nafasnya dalam dan pelan. Lalu ia membuka mata dan menatap kami. Kata-katanya pendek, tapi membuat tubuhku langsung lemas. Ada yang mengirim. Ini bukan kebetulan. Rumah ini sedang diisi. Aku tercekat. Suamiku menelan ludah. Ustaz menoleh ke arah dapur. Ia berjalan pelan ke lorong tempat aku pernah melihat sosok putih itu berdiri. Ia berhenti di situ agak lama, lalu bertanya tanpa menoleh, "Sering terasa dingin dari arah sini ya?" Aku mengangguk cepat. Ia membuka tas kecilnya, mengeluarkan seikat daun bidara dan sesuatu seperti garam kasar yang dibungkus kain putih. Lalu ia berkata pelan, "Ini bukan jin liar.
Ini dikirim, ada maksud, ada iri. Aku hampir roboh mendengarnya. Suamiku merangkul bahuku, erat. Tapi kenapa kami? Tanyaku dengan suara pelan. Ustaz tak langsung menjawab. Ia menatap kami bergantian, lalu berkata, "Karena ada yang tak suka kalian bahagia. Kadang, kebaikan justru dibalas sakit hati. Dan kadang, sakit hati yang diam-diam itulah yang paling berbahaya." Malam itu, Ustaz membacakan doa. Seluruh rumah dibasuh air doa dan asap dari pembakaran daun tertentu yang wanginya aneh. Bukan harum, tapi seperti mengusir sesuatu. Tapi yang paling membuatku merinding adalah saat Ustaz berhenti di depan kamar anak kami. Ia hanya berdiri, diam lama, lalu berkata lirih, dia sering diganggu, tapi anak ini kuat. Yang lemah justru orang-orang di sekitarnya. Setelah Ustaz datang, rumah memang terasa sedikit lebih tenang. Tapi hanya sebentar, 2 malam. Lalu semuanya kembali seperti semula, bahkan lebih parah. Malam itu, sekitar pukul 2, aku terbangun karena ingin ke kamar mandi. Suamiku masih tertidur. Lampu lorong menyala temaram. Aku berjalan pelan, mencoba tidak membuat suara. Kamar mandi kami kecil, berada di pojok belakang dekat dapur. Begitu masuk dan menyalakan lampu, aku duduk di kloset sambil mengusap mata yang masih mengantuk. Semuanya terasa biasa saja, hingga aku berdiri dan mencuci tangan di wastafel. Dan saat aku mengangkat kepala untuk melihat ke cermin, aku melihatnya. Jelas, sosok putih itu berdiri di belakangku, tepat di belakang bahu kiri. Wajahnya tak terlihat, jelas karena tertutup kain, tapi kepalanya sedikit miring, dan tubuhnya bergetar pelan, seperti menahan napas. Aku tak bisa bergerak, mataku menatap cermin, tanganku masih di bawah keran, tapi air tak lagi kurasakan. Beberapa detik kami seperti berdiri berdampingan, aku dan itu. Lalu pelan-pelan, dengan sangat gemetar, aku coba menoleh. Kosong. Tak ada siapa-siapa di belakangku. Tapi saat aku kembali menatap ke arah cermin, ia masih ada di sana. Wajahku sudah pucat pasi. Dadaku seperti dihimpit batu. Aku mundur 1 langkah, lalu 2. Dan saat aku sampai di pintu, lampu kamar mandi padam sendiri. Aku teriak sekencang-kencangnya. Suamiku berlari dari kamar, mendobrak pintu kamar mandi, dan menemukan aku terduduk di lantai, menggigil tanpa suara. Malam itu aku tak bisa bicara sepatah kata pun, hanya menunduk sambil menatap lantai. Tangan menggenggam baju erat-erat, dan masih terbayang sosok putih itu yang berdiri begitu dekat, hanya dipisahkan oleh kaca. Dulu, dapur adalah tempat favoritku. Meski sempit, tapi lengkap. Disitulah aku dan suamiku biasa berbincang sambil memasak, merencanakan jualan esok hari. Tapi sekarang, kami nyaris tak berani masuk ke sana sendirian. Setelah kejadian jejak kaki, lalu kain putih yang terus muncul di jemuran, gangguan di dapur semakin menjadi-jadi. Awalnya hanya suara piring beradu, seolah ada yang menyentuh rak, lalu sendok jatuh sendiri. Pernah juga teko bergeser pelan dari sudut meja ke pinggir, padahal tak ada angin, tak ada getaran. Aku masih mencoba menahan diri. Tapi gangguan berikutnya membuatku mulai enggan menyalakan kompor. Malam itu aku ingin merebus air. Baru saja api menyala, tiba-tiba padam sendiri. Kuperiksa gas, masih penuh.
Aku coba nyalakan lagi, berhasil. Tapi saat aku membalik badan untuk mengambil gelas, api itu menyala sendiri, besar, lalu mati seketika. Aku berdiri terpaku. Jantungku berdetak tak beraturan. Suamiku datang dan langsung melihat mataku. "Kita tutup dapur malam ini," katanya pelan. Sejak saat itu, kami mulai beli makanan dari luar. Tak ada lagi bau tumisan atau suara panci di dapur. Tempat itu seolah berubah jadi sudut yang tak boleh disentuh. Dingin, sepi, tapi seolah ada yang berdiri di sana setiap malam. Kadang, waktu dini hari saat semua terlelap, aku terbangun karena suara pelan seperti kain diseret. Dari arah dapur, suara itu muncul dan berhenti begitu aku membuka mata. Kami tak lagi menyimpan apa-apa di sana. Bahkan botol air pun dipindahkan ke ruang tengah. Karena dapur rumah kami sudah bukan milik kami lagi. Pagi itu pasar terasa lebih dingin dari biasanya. Tapi bukan karena cuaca, karena tak ada senyum, tak ada sapaan, dan tak ada pembeli. Lapak kami yang dulunya selalu ramai sejak subuh, kini seperti tak terlihat. Orang-orang lewat tanpa menoleh. Bahkan pedagang-pedagang lama yang dulu sering berbagi kopi atau tawa, kini hanya mengangguk canggung, beberapa bahkan berpura-pura sibuk sendiri. Barang dagangan menumpuk. Beberapa sudah kadaluarsa. Aku mencoba menyeka meja jualan dengan kain lap, seperti biasa. Tapi hatiku berat, ada rasa nyeri yang tak bisa dijelaskan, karena bukan cuman barang yang tak laku, tapi juga karena kami mulai merasa ditolak oleh tempat yang selama ini menghidupi kami. Suamiku duduk diam di ujung meja. Matanya kosong, wajahnya pucat. Ia bahkan tak menyentuh kopi yang kubawakan dari rumah. Lalu tiba-tiba ia berkata pelan, "Mungkin ini tandanya kita harus berhenti saja." Aku menoleh cepat. "Berhenti jualan?" Tanyaku nyaris tak percaya. Ia mengangguk kecil. "Mungkin udah waktunya. Kita capek. Kamu juga sering sakit kepala. Anak mulai murung. Dan aku nggak kuat lagi lihat kamu kayak kemarin. Teriak di kamar mandi, gemetaran semalaman." Aku terdiam. Tenggorokanku tercekat. Kita kan dulu jualan buat hidup lebih baik. Tapi kalau sekarang malah jadi kayak neraka begini, buat apa dilanjutin? Lanjutnya, suara pelan tapi jelas. Aku tahu, bukan hanya omset yang hilang. Kami mulai kehilangan tenaga, semangat, bahkan keberanian untuk sekadar membuka pintu rumah. Tapi, aku juga tahu, ini bukan tentang jualan yang gagal. Ini tentang sesuatu yang menginginkan kami hancur perlahan-lahan, meninggalkan usaha, seperti mengakui bahwa mereka berhasil. Dan aku belum siap menyerah. Belum. Hari itu pasar kembali sepi. Aku duduk sendiri di balik tumpukan karung beras dan minyak goreng yang tak kunjung laku. Suamiku tetap di rumah karena demamnya belum juga turun sejak 3 hari lalu. Aku tak berniat membuka percakapan dengan siapapun. Tapi tiba-tiba, seorang tetua yang jarang berbicara, Pak Raffi, pedagang alat-alat rumah tangga, mendekat dan duduk di sebelahku. Ia diam sebentar, menatap ke arah lapak kami. Lalu dengan suara rendah, seolah tak ingin didengar orang lain, ia berkata, "Kalau punya keluarga yang iri, jangan suka cerita soal rezeki. Bisa jadi, niat mereka bukan baik." Aku menoleh padanya, tak menjawab, hanya diam. Tapi jantungku berdetak lebih cepat. Pak Raffi tidak memandangku.
Ia terus menatap lurus ke arah orang-orang yang lalu lalang, lalu melanjutkan. Saya lihat kalian ini dulunya rajin, sopan, rezekinya bagus, tapi mendadak berubah. Bukan karena salah langkah, ada yang main belakang. Aku mulai menggenggam ujung bajuku. Hati-hati dengan orang yang paling sering dengar cerita senang kita, karena kadang mereka bukan ikut bahagia, tapi justru merasa paling layak iri. Wajah Pak Raffi tenang, tapi ucapannya tajam seperti sembilu. Ia berdiri dan pamit begitu saja, tanpa berkata lagi. Tapi kalimat-kalimat itu terus menempel di kepalaku bahkan sampai aku pulang. Dan malamnya, di dalam rumah yang terasa dingin seperti biasanya, aku duduk termenung sambil memikirkan satu hal. Selama ini, siapa yang paling sering kubagi cerita soal penghasilan kami naik, tentang lapak makin besar, tentang rezeki yang lancar? Jawabannya perlahan muncul di kepala. Istri adik iparku. Orangnya paling sering menanyakan, paling sering menyanjung, paling sering bertanya-tanya soal omzet, lebih dari keluarga kandungku sendiri. Dan entah kenapa, wajahnya muncul begitu jelas malam itu, bersama bayangan kain putih yang sempat kulihat lagi sore tadi di balik pintu dapur. Malam itu, aku duduk lama di ruang tengah, hanya menatap lantai. Pikiran berputar-putar, terus memutar ulang kenangan kecil yang dulu rasanya tak penting, tapi sekarang terasa seperti petunjuk yang jelas. Istri adik iparku, namanya Ratna. Wajahnya manis, senyumnya ramah. Tapi aku ingat, tatapan matanya tak pernah hangat setiap kali kami bercerita soal usaha. Dulu, setiap lebaran, ia selalu datang paling awal. Menyapa, memuji rumah kami yang bersih, dan selalu bertanya soal pasar. Wah, laris terus ya kak. Enak banget ya punya toko. Bisa santai-santai, tapi duit jalan. Aku tak pernah menanggapi serius. Aku kira itu hanya basa-basi. Tapi sekarang, ucapannya terdengar seperti sindiran yang dibungkus manis. Beruntung banget ya kak. Lahir-lahir, langsung rezekinya ngalir. Kalimat itu diucapkan saat kami makan bersama waktu itu. Semua orang tertawa, aku pun tersenyum, tak merasa apa-apa. Tapi mata Ratna, aku baru sadar sekarang, tak ikut tertawa. Matanya diam, mengamati, tajam. Aku juga teringat satu kejadian yang kini terasa ganjil. Beberapa bulan lalu, sebelum semua gangguan terjadi, Ratna pernah datang sendirian ke rumah. Katanya ingin mengantar kue. Tapi saat aku ke dapur untuk membuat teh, ia sendirian di ruang tengah. Dan entah kenapa, aku sempat mendengarnya membuka pintu dapur belakang. Tak kupikirkan waktu itu. Tapi sekarang, aku yakin tak ada alasan baginya membuka pintu itu. Sejak saat pertemuan itu, semua gangguan mulai muncul. Dari lampu berkedip, suara-suara aneh, sampai kemunculan pocong di lorong. Aku mulai merasa yakin, bukan hanya gangguan biasa. Ini ada yang menanam, ada yang mengirim. Dan pelakunya bukan orang jauh, tapi seseorang yang tahu isi rumah kami, yang tahu letak dapur, lorong, dan kamar mandi. Setelah semua petunjuk, ketakutan, dan kecurigaan mengendap lama, aku dan suamiku akhirnya memutuskan kami harus tahu pasti, bukan sekadar menebak. Kami butuh bukti, butuh kepastian bahwa kami tidak gila, bahwa semua ini memang dikirim, bukan kebetulan. Malam itu, kami panggil lagi ustaz yang dulu pernah datang. Tapi kali ini, ia membawa air doa,
sebotol kecil. Ia minta kami kumpul di ruang tengah, lampu diredupkan. Ustaz duduk tenang. Ia membaca doa pelan, khusyuk, dan lama. Sekitar 30 menit tanpa henti. Rumah terasa berbeda. Udara jadi lebih berat, dan hawa dingin merambat ke kulit seperti uap tipis yang keluar dari dinding. Setelah doa selesai, Ustadz membuka botol air itu, lalu menuangkannya ke dalam baskom bening. Air tampak biasa saja, hingga ia kembali membaca ayat pendek sambil mengaduk pelan dengan jari. Tiba-tiba, permukaan air bergetar, dan muncul bayangan. Bayangan itu pelan-pelan membentuk wajah samar, seperti kabut. Tapi semakin lama, semakin jelas. Aku menutup mulutku. Suamiku bergeser, matanya membelalak. Itu wajah Ratna. Istri adik iparku. Kami tak berkata apa-apa. Tapi Ustaz memandang kami, lalu pelan berkata, "Kalau kalian kenal siapa ini, maka jawabannya sudah jelas. Ini bukan hanya kiriman biasa. Ini bentuk niat jahat yang sangat dalam. Ada unsur iri, syirik, dan dendam kecil yang dipelihara." Aku hanya bisa menunduk. Lututku lemas. Rasanya aku ingin menangis, tapi tak tahu untuk alasan apa. Bukan hanya karena sakit hati, tapi karena ternyata selama ini kami memberi kepercayaan kepada orang yang justru menanam kehancuran di dalam rumah kami. Kami tidak memilih untuk ribut, tidak juga menuduh langsung. Karena setelah semua yang terjadi, kami tak lagi butuh pengakuan. Kami sudah tahu. Hari itu, kami mengunjungi rumah adik ipar seperti biasa. Aku membawa makanan ringan, berbasa-basi. Tapi berbeda dari sebelumnya, kami datang bukan untuk bersilaturahmi. Kami datang untuk memastikan satu hal. Menatap langsung orang yang selama ini mungkin tersenyum di depan, tapi menanam kehancuran di belakang. Ratna membuka pintu seperti biasa, senyum manis, nada ceria. "Wah, kakak tumben mampir. Lagi nggak ke pasar?" Aku hanya tersenyum. "Iya, lagi pengen istirahat aja. Rasanya capek banget akhir-akhir ini." Kalimat itu kuucapkan sambil menatap matanya. Dan untuk pertama kalinya, senyum itu tak sampai ke matanya. Wajahnya pucat. Suaranya terdengar lebih cepat, gugup, seolah ingin cepat-cepat menyelesaikan kunjungan kami. Selama pertemuan singkat itu, aku tak berkata banyak. Tapi setiap kali ia berbicara, aku hanya menatapnya lama. Diam-diam, tapi dalam. Seolah berkata, "Kami tahu." Dan sejak hari itu, kami mulai menjauh. Pelan-pelan. Tak ada lagi pertemuan keluarga seperti dulu. Tak ada lagi cerita soal usaha. Bahkan undangan acara pun kami tanggapi dengan dingin. Anehnya, setelah itu, rumah kami mulai tenang. Lampu tak lagi berkedip. Tak ada suara langkah di malam hari. Tak ada pocong di lorong. Tak ada kain putih di jemuran. Dapur pun terasa hangat kembali. Kompor bisa dinyalakan tanpa masalah. Anak kami sudah bisa tidur sendiri lagi. Pasar memang belum seramai dulu, tapi setidaknya kami bisa bernapas. Bisa makan tanpa menoleh ke belakang, bisa mandi tanpa rasa diawasi. Hanya satu yang masih tertinggal, rasa kecewa yang tak bisa hilang. Karena ternyata bukan orang jauh yang merusak kami, tapi orang yang paling sering kami bantu. Sudah lebih dari sebulan sejak malam terakhir, aku melihat bayangan putih itu berdiri di ujung lorong. Dulu, aku tak pernah berani menatap terlalu lama. Tapi kini,
Bahkan untuk berharap melihatnya kembali pun tak bisa. Rumah ini jadi terasa lain. Hening, tapi bukan menyeramkan, melainkan damai. Setiap pagi, cahaya matahari menyusup lewat jendela, dapur tanpa hambatan. Tak ada lagi hawa dingin menusuk dari kamar anak. Tak ada bunyi langkah, tak ada pintu yang berderit sendiri. Tak ada pocong, sama sekali. Aku sempat bertanya-tanya, apakah semua itu benar-benar sudah pergi? Ataukah hanya bersembunyi? Tapi makin hari aku makin yakin, apapun yang dulu dikirimkan ke rumah ini sudah ditarik kembali. Malam-malam pun terasa seperti malam biasa. Lampu tak lagi berkedip, anak tidur nyenyak. Aku dan suami bisa duduk minum teh tanpa rasa khawatir. Bahkan, kami sudah berani menata ulang letak perabot rumah. Dapur kembali ramai dengan aroma masakan. Kami mulai membuka toko pelan-pelan, tanpa berharap banyak, tapi tetap mencoba. Dan setiap kali lewat lorong itu, lorong tempat aku dulu melihat pocong berdiri diam, aku hanya menatap sebentar, lalu tersenyum kecil. Bukan senyum kemenangan, tapi senyum karena akhirnya kami bisa bertahan. Pocong itu tak pernah muncul lagi. Tapi bekasnya tak akan pernah bisa benar-benar hilang. Karena sekarang aku tahu, yang paling menakutkan bukan pocongnya, melainkan niat jahat yang datang dari orang yang kita anggap keluarga. Usaha kami pelan-pelan mulai pulih. Pasar masih belum seramai dulu, tapi sudah ada senyum pelanggan lama yang kembali mampir. Sudah ada bunyi tawa anak kecil yang membeli permen, suara motor langganan yang berhenti di depan lapak. Kami mulai bernapas lagi. Bukan karena uangnya, tapi karena beban itu, beban tak terlihat yang selama ini mencekik, sudah tak lagi menggantung di atas rumah kami. Namun, meski semua terlihat membaik di luar, tak ada yang bisa mengobati luka yang tertanam dalam. Bukan karena kami pernah diganggu makhluk gaib, bukan karena sosok pocong itu yang muncul malam-malam, tapi karena kami dikhianati oleh seseorang yang pernah kami anggap keluarga. Kami tak membenci, kami juga tak mencari balas. Tapi sejak hari itu, kami belajar satu hal penting. Jangan terlalu sering bercerita soal kebahagiaan, karena tidak semua senyum di sekeliling kita benar-benar tulus. Rasa percaya yang dulu utuh, kini retak, dan tak semua bisa diperbaiki. Kami tetap hidup, tetap berdagang, tetap berdoa, tapi ada ruang kecil di hati kami yang tak akan pernah terbuka seperti dulu lagi. Pocong itu mungkin sudah pergi. Rumah kami sudah terang. Tapi bayangan pengkhianatan itu tetap tinggal di dalam hati. Dan setiap kali aku melihat lorong itu saat malam, aku tahu satu hal, yang paling menakutkan bukanlah hantu, melainkan manusia yang menyimpan niat buruk sambil tersenyum. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Cerita ini bukan sekadar kisah seram tentang pocong atau rumah angker, tapi lebih dari itu, tentang bagaimana rasa iri dan dengki bisa menghancurkan orang yang bahkan tak pernah menyakiti. Semoga dari cerita ini, kita semua bisa belajar untuk lebih berhati-hati dalam bercerita soal rezeki, soal kebahagiaan, karena tidak semua orang di sekitar kita senang melihat kita bahagia. Dan kalau kalian merasa ada yang aneh di rumah, bukan hanya suara, bukan hanya bayangan, tapi hidup tiba-tiba terasa berat, usaha sepi tanpa alasan, dan keluarga jadi mudah, emosi, jangan selalu mengira itu cuma kebetulan. Bisa jadi, ada yang menanamkan niat buruk dari jauh. Jaga diri, jaga hati, dan tetap waspada. Sampai jumpa di cerita berikutnya.